256 tiba di hutan Nether Spirit. Mata Liu Mei melebar saat mendengar kata-kata Sun Long. Karena Sun Long telah memberitahunya beberapa hal tentang Villa Raja Naga, Liu Mei sudah tahu bahwa itu mungkin adalah tempat paling berbahaya di seluruh benua bintang malam. Melihat ekspresi terkejut di wajah Liu Mei, Sun Long tersenyum ringan sambil melanjutkan. Kita hanya akan melihat-lihat saja. Saya belum berencana untuk masuk ke sana sekarang. Memang, dengan semua rumor yang beredar tentang betapa menyeramkannya tempat Villa Raja Naga itu, dan mengingat Cui Guoliang dan istrinya yang keduanya adalah Raja Dao juga terperangkap di sana, masuknya Sun Long ke dalam sama saja dengan bunuh diri. Liu Mei menghela napas lega saat mendengar kata-kata Sun Long. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak terlalu gegabah, dia masih takut kalau keingintahuannya akan membuatnya ingin menjelajahi villa itu pada akhirnya. Meski begitu, Sun Long tidak langsung menuju ke villa itu. Dia menutup matanya dan mengirimkan indera spiritualnya ke batu waktu. Di dalam tempat berkabut, macan kumbang hitam masih memejamkan matanya, sementara fluktuasi energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Mata biru si hitam kecil mengamati macan kumbang yang auranya meningkat setiap saat, dan tak lama kemudian, ia telah mencapai puncak absolut peringkat 5. Semakin banyak energi terkumpul dalam tubuh macan kumbang itu, sementara sayapnya yang berwarna perak ini bersinar dengan kilauan perak yang cemerlang. Meskipun peningkatannya relatif lambat, Sun Long memperkirakan bahwa hanya dibutuhkan waktu setengah hari paling lama bagi macan kumbang untuk mengumpulkan energi yang cukup agar bisa menembus peringkat 6. Menutup matanya, indera spiritual Sun Long kembali ke tubuhnya, sebelum dia melambaikan tangannya dan kulit binatang beserta gulungan putih muncul di tangannya. Kulit binatang itu adalah peta milik Cui Guoliang yang menunjukkan lokasi Villa Raja Naga, sementara gulungan putih itu adalah peta yang dibeli Sun Long dari toko di bagian timur kota kubah surga 1 jam yang lalu. Setelah meletakkan kulit binatang Cui Guoliang di atas peta yang telah dibelinya, Sun Long dapat melihat rute yang harus diambilnya untuk tiba di Villa Raja Naga. Jarinya menelusuri rute tersebut sambil bergumam. Selama kita melewati hutan Nether Spirit, kita akan mencapai Villa Raja Naga dalam beberapa jam. Liu Mei menganggukkan kepalanya saat dia mengamati kedua peta itu. Memang, jika mereka tidak mengikuti rute melalui hutan Nether Spirit, mereka harus mengambil jalan memutar yang jauh untuk tiba di villa tersebut. Setelah meletakkan kedua peta itu kembali ke dalam batu waktu, Sun Long dan Liu Mei mulai melakukan perjalanan menuju hutan Nether Spirit. Karena macan kumbang hitam masih dalam tahap terobosan, dan mereka masih dekat dengan kota kubah surga, Sun Long hanya bisa memilih terbang ke sana sendiri. Sun Long dan Liu Mei melesat ke langit, saat mereka terbang menuju ke arah hutan Nether Spirit. Hutan itu sendiri awalnya dekat dengan kota kubah surga, dan hanya 8 jam kemudian, mereka berdua telah tiba di pintu masuknya. Begitu mereka tiba di luar hutan, Sun Long melihat mata Liu Mei berbinar karena kegembiraan. Sun Long segera memahami alasannya, karena dia juga bisa merasakan ki kematian yang tak terbatas di dalam hutan Nether Spirit, yang menjangkau hingga ke pintu masuk hutan. Konon, hutan Nether Spirit merupakan tempat di mana banyak sekali kultivator yang meninggal di sana di masa lalu, dan jiwa mereka berubah menjadi roh-roh kuat yang berkeliaran di dalam hutan. Meskipun roh-roh itu tidak memiliki perasaan dan tidak dapat melihat atau mendengar, mereka secara naluriah akan menyerang siapapun yang mendekati mereka. Dikatakan bahwa beberapa binatang ajaib yang kuat juga tinggal di dalam hutan, dan beberapa dari mereka cukup kuat untuk mengancam bahkan Raja Dao. Akan tetapi, binatang-binatang ajaib ini hanya akan muncul jika ada yang menyusup ke wilayah mereka, dan jika tidak, mereka akan bersembunyi di dalam hutan. Karena hari sudah malam, Sun Long dan Liu Mei memilih mendirikan kemah 3 mil jauhnya dari pintu masuk hutan, dan memasuki hutan pada pagi hari. Karena mereka berada di tempat terbuka dan asing, Sun Long tidak memilih memasuki ruang berkabut di batu waktu, melainkan berkultivasi normal di dalam tenda bersama Liu Mei. Ini adalah kali pertama setelah sekian lama dia berkultivasi di luar ruang berkabut di batu waktu. Melambaikan tangannya, lebih dari 1000 batu roh tingkat menengah muncul di sekelilingnya dan Liu Mei. Sun Long tersenyum ringan sambil menatap Liu Mei, sebelum dia memanggil pohon anggur penelan surga dari batu waktu. Di bawah tatapan mata Liu Mei yang terkejut, tanaman merambat itu mulai menyerap batu-batu roh tingkat menengah dengan kecepatan yang luar biasa,
sebelum memenuhi tenda dengan ki murni yang belum pernah dilihat Liu Mei sebelumnya. Memahami bahwa Sun Long telah melakukan ini untuknya, Liu Mei merasakan perasaan hangat mengalir di hatinya. Sambil mengedarkan sigil cahaya bulan, dia mulai menyerap cahaya bulan yang masuk ke dalam tenda, bersama dengan ki murni tak terbatas yang memenuhi udara di sekelilingnya. Sun Long tersenyum di wajahnya, saat dia mengedarkan jam pasir raja dan mulai menyerap ki di dalam tenda juga. Meskipun dia berkultivasi bersama Liu Mei, Sun Long menyadari bahwa ki yang dapat diserap Liu Mei sangat minimal jika dibandingkan dengannya. Jam pasir raja tidak hanya menyerap hampir 90% ki di udara, tetapi itu pun dengan menahan diri dari Sun Long. 5 jam berlalu seperti ini, dan saat matahari mulai terbit, Sun Long mendengar gemuruh yang dahsyat di benaknya, yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. 257 Hutan Nether Spirit. Di dalam ruang berkabut di batu waktu, macan kumbang hitam mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, saat aura binatang ajaib peringkat 6 meledak dari tubuhnya. Binatang ajaib tingkat 6, artinya, macan kumbang itu sekarang setara dengan Raja Dao dalam hal kekuatan. Begitu macan kumbang hitam merasakan indera roh Sun Long yang muncul di sebelahnya, ia mengeluarkan raungan lain yang dipenuhi rasa terima kasih dan kegembiraan. Lagi pula, tanpa tangkai rumput, Dragon Blood, peringkat 5, rumput itu tidak akan bisa naik ke peringkat 6. Begitu dia memastikan bahwa macan kumbang hitam telah berhasil menerobos, Sun Long menghela napas lega, sebelum indera spiritualnya kembali ke tubuhnya. 1 jam segera berlalu dan melihat matahari sudah mulai terbit, Liu Mei juga membuka matanya saat dia berhenti mengedarkan Moonlight Sigil. Karena hari sudah pagi, saatnya mereka berdua memasuki hutan Nether Spirit. Setelah mengembalikan surga menelan tanaman merambat di batu waktu, Sun Long tidak mengeluarkan macan kumbang hitam, melainkan ia dan Liu Mei berjalan kaki menuju pintu masuk hutan Nether Spirit. Sekali lagi, Sun Long dapat merasakan ki kematian tak terbatas yang datang dari hutan, saat ia dan Liu Mei tiba di pintu masuk hutan. Dia dapat melihat pepohonan berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalam, sementara bahkan sinar matahari sendiri tampaknya kesulitan menembus ki kematian tebal yang menyelimuti hutan itu. Dia dan Liu Mei baru berjalan setengah mil melalui pintu masuk hutan, ketika Sun Long merasakan ki kematian di sekitarnya mencoba menyerang tubuhnya. Namun, dengan kekuatan dari tubuh abadi raja, Sun Long bahkan tidak perlu mengedarkan ki-nya sendiri untuk memblokir ki kematian di sekitarnya. Namun Liu Mei tidak menolak ki kematian di sekelilingnya, dan sebaliknya, ia memilih untuk menyerap sebagiannya, sembari mencoba memurnikan energinya di dalam tubuhnya. Namun hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Saat ki kematian memasuki tubuhnya, Liu Mei segera batuk seteguk darah hitam, saat rasa sakit yang hebat menghantam dadanya. Sigil cahaya bulan tidak mampu memurnikan ki kematian di sekitarnya, menyebabkan Liu Mei merasa inderanya menjadi tumpul dan dia hampir pingsan. Sun Long tercengang saat melihat darah hitam yang dibatukkan Liu Mei, yang langsung mengikis tanah hitam di tanah. Suara mendesis pun terdengar, seolah-olah darah hitam telah berubah menjadi sejenis racun yang mematikan. Melihat Liu Mei hendak pingsan dan jatuh ke tanah, Sun Long segera menangkapnya dengan tangan kanannya untuk memeriksa kondisinya. Aura kematian yang benar-benar berbeda dari aura Liu Mei keluar dari dalam tubuhnya, sementara Liu Mei merasa kelemahan menguasainya karena dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia dapat merasakan perasaan sesak yang menekan dadanya, sementara jantungnya hendak meledak. Setelah Sun Long memberinya pil penyembuhan matahari, kualitas terbaik, dia kemudian duduk di tanah sambil mengedarkan sigil cahaya bulan, sekali lagi, kali ini untuk mengeluarkan aura kematian baru dari tubuhnya. Pada saat yang sama ketika Liu Mei mengeluarkan aura kematian dari tubuhnya, suara Little Black terdengar di dalam kepala Sun Long, saat naga hitam itu berkata, "Guru, itu terlalu gegabah. Aura kematian yang tercipta dari kematian banyak kultivator pasti tidak murni, dan hampir tidak mungkin dimurnikan melalui cara biasa. Kecuali seseorang berkultivasi dengan teknik kultivasi tertentu yang memungkinkan mereka menyerap aura kematian, maka mencoba melakukan sesuatu seperti ini sama saja dengan bunuh diri." Sun Long menganggukkan kepalanya tanda mengerti ketika mendengar kata-kata Little Black. Sebagai seorang alkemis, dia sudah tahu bahwa ramuan obat yang sifatnya serupa pun belum tentu bisa menyatu, apalagi sesuatu yang berbahaya seperti ki kematian. Bagaimanapun,
Aura kematian Liu Mei tercipta dari ki miliknya sendiri, setelah memahami dao kematian lebih jauh dan menyerap aura kematian para kultivator yang meninggal di sekitarnya. Namun, aura di dalam hutan Nether Spirit berbeda. Itu adalah puncak kematian dari makhluk mati yang tak terhitung jumlahnya, termasuk para pembudidaya lainnya, dan hal terakhir yang bisa disebut adalah murni. Dengan kata lain, jika aura kematian Liu Mei seperti segelas air, maka ki kematian di dalam hutan Nether Spirit seperti cairan beracun dari rawa. Melihat warna kembali di wajah Liu Mei, Sun Long menganggukkan kepalanya, lalu dia bertanya dengan nada serius. Meyer, kamu baik-baik saja. Liu Mei masih duduk di tanah, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Long. Dia menjawab. Long Ge, maafkan aku. Kupikir aku bisa menyerap aura kematian dan memahami dao kematian lebih jauh, tapi ternyata tidak. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menjelaskan kepadanya hal yang sama yang didengarnya dari Little Black. Mata Liu Mei sedikit terbelalak saat mendengar kata-kata Sun Long, karena dia akhirnya mengerti alasan mengapa dia tidak bisa memurnikan ki kematian hutan Nether Spirit. Setengah jam berlalu hingga Liu Mei dapat sepenuhnya mengeluarkan ki kematian dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Sun Long mengeluarkan peta yang telah dibelinya dari kota kubah surga, dan menelusuri jalan melalui hutan Nether Spirit. Ia berencana untuk mengambil jalan memutar kecil alih-alih melewati bagian dalam hutan. Meskipun jalan memutar ini dapat menyebabkan mereka melakukan perjalanan setengah hari lebih lama, bahaya yang harus mereka hadapi dengan cara ini akan jauh lebih rendah. Lagi pula, wilayah pusat kemungkinan besar menyimpan binatang buas tingkat Raja Dao di dalamnya, dan bahkan dengan Little Black dan macan kumbang hitam, Sun Long tidak berencana untuk mengambil risiko yang tidak perlu kali ini. Melihat peta di tangannya, Sun Long bergumam pada dirinya sendiri. Menurut peta, seharusnya ada sebuah danau besar beberapa mil jauhnya dari wilayah tengah hutan Nether Spirit. Setelah melewatinya, kita seharusnya sudah sangat dekat dengan pintu keluar hutan. Melihat Liu Mei dapat berdiri dan telah sepenuhnya mengeluarkan aura kematian dari tubuhnya, Sun Long mulai berjalan ke arah barat hutan Nether Spirit. Pada saat yang sama ketika Sun Long dan Liu Mei memasuki lebih dalam hutan Nether Spirit, kembali ke dalam persekutuan alkemis di kota kubah surga, seorang pria berlutut di depan Zaolan yang baru saja kembali dari istana dinasti Sengtian, dan dengan nada serius, dia menjelaskan semua yang telah terjadi di dalam pelataran Sun Long beberapa jam yang lalu. Dari kenyataan bahwa aura binatang ajaib tingkat 6 telah muncul di pelataran Sun Long, hingga para Raja Dao yang telah mengepung penginapan babi emas, praktis tidak ada rincian kejadian sebelumnya yang terlewatkan. Zaolan tampak serius saat mendengar laporan pria parubaya itu, sebelum dia bertanya dengan nada penasaran. Apakah aura binatang ajaib tingkat 6 benar-benar ada hubungannya dengan bocah nakal itu? Juga, di mana dia sekarang? 258 mayat Nether Spirit. Melihat ekspresi wajah pria parubaya itu mulai berubah menjadi jelek, ekspresi marah muncul di wajah Zhao Lan saat dia bertanya. Jangan bilang dia ditangkap oleh salah satu orang idiot yang mengepung penginapan itu. Siapa dia? Merasakan aura mengamuk di sekitar Zhao Lan semakin kuat, wajah pria parubaya itu memucat, sebelum dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada canggung. Tuan Zhao, Anda salah. Anak itu tidak tertangkap. Hanya saja, dia sepertinya telah menghilang. Zhao Lan tercengang saat mendengar jawaban pria parubaya itu, sementara aura mengamuk di sekelilingnya segera menghilang. Lenyap, ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi di halaman rumah Sun Long dari lelaki parubaya itu, Zhao Lan mengira Sun Long akan datang ke persekutuan alkemis untuk memohon bantuan. Barangkali, jika Zhao Lan beruntung, dia bisa meyakinkan Sun Long untuk menerima pelatihan dari persekutuan alkemis juga. Namun entah mengapa dia tampaknya telah menghilang. Bagaimana? Zhao Lan bertanya kepada pria parubaya itu, dengan suara yang tidak menyembunyikan kebingungannya. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki parubaya itu menjawab dengan serius. Tuan Zhao, tak seorang pun tahu apa yang terjadi, tetapi lelaki tua Yuhan dari perusahaan pertukaran emas dan Huang Bao dari asosiasi tentara bayaran, hanya menemukan halaman kosong ketika mereka tiba di penginapan. Bahkan binatang ajaib tingkat 6 tampaknya telah lenyap begitu saja. Kali ini, kebingungan Zhao Lan berubah menjadi keterkejutan yang nyata. Bagaimana bisa seekor binatang ajaib tingkat 6 awal menghilang di bawah penginderaan jiwa dari dua Raja Dao tingkat menengah?
Pada saat yang sama ketika Zaolan menginterogasi pria paruh baya di depannya, 1 jam telah berlalu sejak Sun Long dan Liu Mei memasuki hutan Nether Spirit. Liu Mei telah memanggil kerangkanya, yang tampaknya telah membentuk garis pertahanan di sekelilingnya dan Sun Long, sementara mereka melawan makhluk-makhluk yang menyerang mereka dari waktu ke waktu. Makhluk-makhluk ini disebut mayat Nether Spirit, dan memiliki anggota tubuh bertulang dengan sedikit atau tanpa daging, dan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa di antara mereka tampak seperti manusia dan tingginya paling tinggi 1,9 meter, 6,2 kaki, sedangkan yang lain berbentuk seperti berbagai binatang ajaib, dan tingginya lebih dari 4 meter, 13 kaki. Mayat Nether Spirit merupakan mayat para pembudidaya atau binatang ajaib yang mati di dalam hutan Nether Spirit. Sejauh ini, mayat Nether Spirit terkuat yang pernah menyerang Sun Long dan Liu Mei hanya berada di peringkat 5 tingkat surga. Adapun kerangka putih giok milik Liu Mei, karena Liu Mei telah berhasil menembus puncak peringkat 1 alam roh, kekuatan mereka juga telah maju ke tengah peringkat 1 alam roh. Lupakan mayat Nether Spirit tingkat surga peringkat 5, bahkan seorang kultivator alam roh tingkat menengah 2 akan hancur, berhadapan dengan 100 lawan alam roh tingkat menengah 1. Namun, saat mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, kekuatan mayat Nether Spirit terus meningkat. 2 jam kemudian, kekuatan rata-rata mayat-mayat itu telah mencapai tahap akhir tingkat surga, dan bahkan mayat tingkat surga peringkat puncak 9 pun tidak jarang ditemukan. 1 jam lagi segera berlalu, ketika mayat-mayat alam roh akhirnya mulai bermunculan. Kecepatan Sun Long dan Liu Mei mulai melambat saat mereka maju lebih jauh ke dalam, tetapi Sun Long tidak bergerak untuk membantu kerangka itu. Sebaliknya, 6 ksatria mayat hidup Liu Mei yang kekuatannya juga berada di puncak peringkat 1 alam roh, mulai bertarung melawan mayat-mayat Nether Spirit juga. Setengah jam kemudian, Liu Mei tidak lagi menahan diri, saat dia memanggil 100 lagi kerangka putih gioknya, bersama dengan 6 ksatria mayat hidup lainnya. Ini adalah batas makhluk undead saat ini yang bisa dipanggil Liu Mei, dan meskipun dia tidak perlu secara aktif menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan mereka, menjaga begitu banyak makhluk tetap aktif pada saat yang sama, menguras baik kekuatan spiritual maupun ki-nya. Lagi pula, untuk setiap kerangka dan ksatria mayat hidup yang dipanggilnya, Liu Mei harus mengeluarkan sebagian kecil kekuatan spiritual dan ki-nya agar mereka dapat bertarung. Kecepatan Sun Long dan Liu Mei sekali lagi meningkat dengan tambahan tenaga dari kerangka baru dan para ksatria mayat hidup. Bahkan mayat Nether Spirit alam roh peringkat 2 pun diurus dengan sangat cepat, di bawah kekuatan gabungan para makhluk hidup Liu Mei. Namun setengah jam kemudian, mayat Nether Spirit alam roh peringkat 3 pertama telah muncul. Melihat bahwa kerangka Liu Mei tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan hancur akibat serangan mayat alam roh tingkat 3 awal, Sun Long menunjuk mayat Nether Spirit dengan tangan kirinya dan mengaktifkan jari petir. Mayat Nether Spirit humanoid itu menjerit begitu merasakan kekuatan petir mengenai tubuhnya, sebelum berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menyebar di udara. 1 jam kemudian berlalu, dan Sun Long serta Liu Mei telah menempuh perjalanan setengah jalan melewati hutan, ketika tiba-tiba, sebuah suara gemuruh besar terdengar dari kejauhan di depan mereka. Mengaum, pohon-pohon tumbang satu demi satu sementara tanah di bawah kaki Sun Long mulai bergetar, saat mayat Nether Spirit dari binatang ajaib yang tingginya hampir 5 meter, 16 kaki, muncul di depannya dan Liu Mei. Binatang ajaib itu tampak seperti anjing raksasa berkepala 2, dengan daging busuk pada kedua kepalanya, sementara tulang pada kedua kaki depannya pun berwarna hitam. Tubuh Liu Mei secara naluriah menegang ketika dia merasakan aura kematian yang kuat datang dari tubuh anjing berkepala 2 itu. Tatapan mata Sun Long juga berubah serius saat dia melihat mayat Nether Spirit di depannya, sebelum dia menoleh untuk melihat Liu Mei dan berkata, "Meier, mundurlah. Kau tak bisa membantu di sini." Memang, Liu Mei tahu bahwa kerangkanya dan bahkan para ksatria mayat hidup tidak akan berguna di sini. Lagi pula, ki kematian yang keluar dari anjing berkepala 2 telah mencapai puncak peringkat 5 di alam roh. 259 peringkat 5 alam roh mayat Nether Spirit. Sambil menganggukkan kepalanya, Liu Mei mundur beberapa langkah, membiarkan Sun Long berhadapan dengan mayat Nether Spirit si anjing berkepala 2. Mengedarkan jam pasir raja, Sun Long mengaktifkan domain raja keduanya, saat cahaya berwarna biru menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama,
matanya kembali berubah menjadi emas saat dia menatap mayat Nether Spirit dari binatang ajaib di depannya. Mengaum, anjing berkepala dua itu meraung keras dan menghancurkan semua yang ada di jalannya saat ia menuju ke arah Sun Long. Mata Sun Long menyipit saat dia menatap binatang ajaib di depannya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Penjara waktu. Cahaya biru muncul di mata emasnya, dan Sun Long dapat merasakan lebih dari 40% ki-nya terkuras hampir seketika, saat waktu di sekitar anjing berkepala dua itu terhenti secara paksa. Akan tetapi, efek dari penjara waktu itu bahkan tidak bertahan barang sedetik pun, sebelum mayat Nether Spirit alam roh tingkat puncak 5 terbebas dari batasan waktu. Sepertinya perbedaan kultivasinya terlalu besar bahkan untuk penjara waktu milikku. Pikir Sun Long dalam hati saat dia melihat binatang buas di depannya. Akan tetapi, dia tidak merasa patah semangat setelah melihat penjara waktu telah gagal, karena dia sudah menduga bahwa kultivasi alam roh tingkat 1 awalnya tidak akan efektif melawan anjing berkepala 2 alam roh tingkat 5 puncak. Lagi pula, mayat Nether Spirit si anjing berkepala 2 hanya sedikit lebih lemah dari binatang sihir tingkat menengah 4. Mengaktifkan langkah Gale, tubuh Sun Long berubah menjadi embusan angin saat ia melesat ke arah anjing berkepala 2. Anehnya, meskipun tubuhnya besar, anjing berkepala 2 itu sangat lincah, karena tampaknya telah meramalkan lintasan Sun Long dan mengayunkan cakar tulangnya ke arahnya. Melihat anjing itu mengangkat cakar tulangnya dan mengarahkannya ke arahnya, mata emas Sun Long berbinar, saat pemandangan lain melintas di matanya. Cakar hitam bertulang itu merobek udara dan hendak bertabrakan dengan dada Sun Long, ketika Sun Long tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Berkedip, cahaya ungu terang muncul di sekitar tubuh Sun Long, lalu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di atas kepala kiri anjing itu. Cakar hitam anjing berkepala 2 itu tidak mengenai apapun kecuali udara tipis, namun gelombang kejut yang kuat menjalar ke arah Liu Mei. Kedua belas ksatria mayat hidup segera bergerak maju, mengambil posisi bertahan saat mereka semua mencoba menghalangi gelombang kejut yang kuat. Pada saat yang sama, Liu Mei mengeluarkan pedang biru 4 musim dari cincin spasialnya, dan melancarkan tebasan terbang ke depan. Itu hanyalah gempa susulan dari tebasan anjing berkepala 2, namun, 10 ksatria mayat hidup musnah dalam sekejap, sebelum gelombang kejut bertemu dengan tebasan Liu Mei dan 2 ksatria mayat hidup lain yang berdiri di depannya. 2 ksatria mayat hidup terakhir nyaris berhasil tetap berdiri, karena pedang besar mereka berhasil membubarkan sisa kekuatan gelombang kejut anjing berkepala 2 itu. Pada saat yang sama, Sun Long telah mengeluarkan tongkat bunga ungu dari batu waktu, dan memegangnya dengan kedua tangan, dia mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan penuh, ke arah belakang kepala kiri anjing berkepala 2 itu. Kekuatan penuh, tubuh abadi raja terkumpul di tangan Sun Long, saat tongkat bunga ungu mendarat di kepala anjing itu. Ledakan, begitu terkena serangan tongkat bunga ungu, daging yang tersisa di kepala anjing itu meledak, bersama dengan sekumpulan tulang hitamnya. Anehnya, pertahanannya tidak dapat bertahan terhadap pukulan berkekuatan penuh Sun Long, karena hampir separuh kepala kirinya meledak di tempat. Namun anjing berkepala 2 itu tampaknya tidak merasakan sakit apapun, dan saat kepala kanannya menatap Sun Long, anjing itu membuka mulutnya sambil mencoba menggigit tubuh Sun Long dengan rahangnya. Bahkan dengan tahap keempat awal dari tubuh abadi raja, Sun Long tahu bahwa ia mungkin akan menderita cedera serius jika ia menghadapi serangan anjing itu secara langsung. Meskipun pertahanannya tidak hebat, dilihat dari bekas cakar tulangnya, serangan anjing itu tidak bisa dianggap remeh. Menatap kepala kanan anjing yang tengah melaju ke arahnya, Sun Long tidak menghindar kali ini. Sebaliknya, dia mencengkeram erat tongkat bunga ungu, dengan kedua tangannya, seraya dia juga melesat maju. Dengan meningkatnya kecepatan dari domain raja kedua, kecepatan Sun Long sebenarnya sedikit lebih cepat dari anjing berkepala 2 itu. Melihat kepala setengah membusuk dari mayat Nether Spirit yang menyerbu ke arahnya, Sun Long mengayunkan tongkat bunga ungu, saat tongkat itu bertabrakan dengan rahang anjing itu. Ledakan, begitu tongkat bunga ungu mengenai rahang anjing itu, Sun Long dan anjing berkepala 2 itu terlempar mundur. Tubuh Sun Long terpental lebih dari 30 meter, hingga bertabrakan dengan pohon besar dan akhirnya berhenti. Tidak ada luka yang tampak di sekujur tubuhnya, tetapi kekuatan serangan anjing berkepala 2 itu telah menimbulkan rasa sakit pada organ dalamnya. Namun anjing berkepala 2 itu berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan.
Serangan Sun Long telah melemparkannya sejauh lebih dari 100 meter hingga akhirnya jatuh ke tanah. Rahang bawahnya telah terlempar dari mulutnya, meninggalkan bagian dalamnya yang busuk sepenuhnya terekspos. Tanpa ragu-ragu, Sun Long menyerang anjing berkepala dua itu sekali lagi. Mengumpulkan kekuatan, tubuh abadi sang raja di tangannya, Sun Long menghunus tongkat bunga ungu, dengan kekuatan penuh, seraya ia membidik kepala mayat Nether Spirit sekali lagi. Anjing berkepala dua itu mengangkat kepala kanannya saat mencoba menggigit Sun Long untuk kedua kalinya, tetapi ia tampaknya tidak menyadari bahwa rahang bawahnya hilang. Ledakan mengerikan terdengar untuk kedua kalinya, saat tongkat, bunga ungu, mengenai kepala kanan anjing berkepala dua itu secara langsung. Kepala itu langsung meledak menjadi tumpukan daging dan tulang busuk yang jatuh ke tanah. Tanpa kepala keduanya sebagai penopang, sisa anjing berkepala dua itu pun roboh ke tanah, sebelum mulai berubah menjadi tumpukan asap hitam. Meskipun Liu Mei bukanlah orang yang lemah lembut, saat dia melihat pemandangan mengerikan berupa daging busuk berserakan di tanah, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah karena jijik. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari makhluk-makhluk mayat hidup miliknya. Melihat binatang buas di depannya yang akhirnya dikalahkan, Sun Long menganggukkan kepalanya sebelum dia terbang di sebelah Liu Mei. Setelah Liu Mei menggunakan kinya untuk membangkitkan 4 dari 10 ksatria mayat hidup yang hancur, mereka berdua terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan Nether Spirit. Akan tetapi, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin kuat mayat-mayat Nether Spirit itu. Melihat mayat Nether Spirit yang berada di tahap akhir alam roh dan mendekati Sun Long dan Liu Mei dengan mengancam, Sun Long menggelengkan kepalanya dan menatap Liu Mei yang hampir tidak memiliki 30% ki tersisa, sebelum dia berkata, "Kurasa ini batas kita. Dengan begitu banyak mayat Nether Spirit, lupakan saja kami, bahkan seorang kultivator Spirit Realm tahap akhir pun akan kesulitan." Liu Mei memperhatikan Sun Long yang kemudian melambaikan tangan kanannya, saat seekor macan kumbang hitam setinggi 6 meter 20 kaki, dengan sayap perak bersinar dan mata kuning muncul di depan mereka. 260 menyerbu melalui hutan Nether Spirit. Liu Mei tercengang saat melihat macan kumbang hitam itu telah tumbuh hampir 3 kali lipat dari ukuran sebelumnya, sementara aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Setelah merasakan aura macan kumbang, mata Liu Mei sedikit melebar, sebelum dia menoleh untuk melihat Sun Long dan bertanya dengan nada terkejut. "Long Ge, apakah benar-benar berhasil menembus peringkat 6? Bukannya Liu Mei tidak mau percaya bahwa macan kumbang hitam telah berhasil menembus peringkat 6 kali ini, tetapi ini terlalu mengejutkan baginya. Dibandingkan dengan terobosan Little Black 2 bulan lalu, yang baru saja menerobos dari puncak peringkat 5 ke peringkat awal 6, Liu Mei mengenal macan kumbang hitam sejak dia dan Sun Long meninggalkan istana Cui Guoliang setengah tahun yang lalu. Saat mereka meninggalkan istana, macan kumbang hitam masih merupakan binatang sihir tingkat awal 5, namun hanya setengah tahun kemudian, ia telah berhasil naik ke tingkat awal 6. Bahkan bagi Liu Mei yang telah melihat Sun Long melakukan banyak hal mustahil, ini tetap sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dulu, saat masih menjadi murid inti, Floating Cloud Sect, Liu Mei juga merasa yakin bisa mencapai alam roh sendiri. Namun, dalam setengah tahun terakhir, pandangannya tentang dunia telah meluas, dan dia telah melihat hal-hal dan tempat-tempat yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Saat dia mengingat kembali ayahnya yang hanya seorang ahli alam roh peringkat 3 selama bertahun-tahun, emosi yang rumit memenuhi hati Liu Mei. Namun ketika dia memikirkan ibunya, yang masih terjebak dalam sekte awan mengambang, menikah dengan seseorang yang tampaknya tidak mempunyai perasaan apapun padanya, perasaan sedih tiba-tiba menguasainya. Sun Long tampaknya menyadari emosi Liu Mei yang gelisah, namun dia hanya tersenyum padanya sebagai tanggapan. Melihat tatapan kabur di mata hitamnya, Sun Long mengerti bahwa Liu Mei sedang dalam keadaan mengenang. Dia juga melihat tatapan ini di mata Little Black setiap kali dia berbicara tentang masa lalu. Bedanya, tatapan mata si hitam kecil selalu penuh dengan rasa bangga dan kegembiraan, atas pengalaman masa lalunya dan Sun Long, juga rasa kasih sayang kekeluargaan saat si naga hitam memandang Sun Long. Lagi pula, Little Black benar-benar menganggap Sun Long sebagai satu-satunya keluarga dan orang terpenting dalam hidupnya. Sebagai perbandingan, perasaan sedih memenuhi mata Liu Mei saat ini saat dia memikirkan masa lalunya. Kesedihan itulah yang ia rasakan terhadap ibunya, dan itu juga sesuatu yang ingin ia ubah.
Dia telah bersumpah untuk mengambil ibunya dari Sekte Awan Mengambang, dan memberinya kehidupan yang lebih baik setelah dia menjadi lebih kuat. Namun, perasaan sedih hanya muncul di mata Liu Mei untuk beberapa saat, sebelum dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya dan kembali menatap Sun Long. Meskipun hidupnya suram di masa lalu, setengah tahun terakhir merupakan bagian terbaik dalam seluruh hidupnya. Setelah masa lalu yang mengerikan, di mana saudara laki-lakinya mencoba menikahkannya dengan siapa saja yang menyukainya dan memiliki status tinggi, sementara ayahnya tidak peduli pada siapapun kecuali saudara laki-lakinya sendiri, Liu Mei akhirnya tidak hanya merasakan cinta dalam hidupnya, tetapi dia juga merasakan perasaan terlindungi setiap kali dia berdiri di samping Sun Long. Jauh di dalam hatinya, sosok Sun Long berdiri dengan gagah melebihi orang lain. Melihat Liu Mei sudah sadar kembali, Sun Long melingkarkan lengannya di pinggangnya, lalu melompat ke atas punggung macan kumbang hitam itu. Sang macan kumbang meraung kegirangan, sementara aura kuat dari binatang sihir tingkat awal 6 meledak dari tubuhnya. Sayap peraknya yang menakjubkan menyala, saat ia menerjang maju dengan penuh semangat. Mayat Nether Spirit di depan, Raja Macan Tutul bersayap perak, bagaikan sekelompok belalang yang mencoba menghentikan kereta perang yang menghalangi jalannya. Macan kumbang hitam dengan mudah menghancurkan setiap mayat Nether Spirit yang muncul di depannya, termasuk mayat tahap akhir alam spirit di kejauhan, sebelum terus terbang ke depan. Semakin banyak mayat Nether Spirit muncul di jalan, dan 1 jam kemudian, macan kumbang hitam itu telah melakukan perjalanan begitu jauh ke dalam hutan sehingga bahkan beberapa mayat tahap Naschen Soul yang kuat pun muncul, tetapi di hadapan kekuatan macan kumbang hitam tingkat 6, tidak ada satupun dari mereka yang bertahan bahkan sekejap mata pun sebelum mereka ditebas oleh sayapnya yang berwarna perak cemerlang atau mereka dihancurkan oleh rahangnya yang kuat. 1 jam lagi berlalu, dan macan kumbang hitam baru saja mencabik-cabik sepasang mayat Nether Spirit tahap Naschen Soul peringkat puncak 6, sebelum muncul di depan sebuah danau besar. Sun Long tertegun saat melihat danau di depannya, sementara perasaan ngeri muncul dalam hatinya. Danau itu tampaknya membentang lebih dari 2000 mil, sementara airnya yang gelap lebih hitam daripada tinta. Ki kematian yang kuat berputar di sekitar danau, dan bahkan jika seseorang mencoba, mereka tidak akan dapat melihat apapun di balik permukaan air. Namun macan kumbang hitam itu tidak berhenti, dan sayapnya yang berwarna perak cemerlang membelah udara saat terbang di atas danau. Hanya butuh beberapa menit bagi macan kumbang bersayap perak untuk melintasi jarak 1000 mil dan muncul dekat dengan pusat danau, ketika tiba-tiba, seekor mayat Nether Spirit berwarna ungu yang tampak seperti ikan sepanjang 3 meter, 10 kaki tanpa mata melesat keluar dari kedalaman danau, saat ia menuju ekor macan kumbang tersebut. Ekspresi mengejek tampak di mata kuning sang macan kumbang saat melihat kekuatan ikan itu masih berada di tengah peringkat 9 alam roh. Kecepatan macan kumbang itu hampir 2 kali lipat saat sayapnya yang keperakan bersinar dengan cahaya perak yang terang, dan dalam sekejap, ikan berwarna ungu itu telah dipenggal. Sun Long sudah menduga kejadian di depannya, karena si hitam kecil sudah mengamati danau, dan sudah memastikan bahwa dari semua makhluk yang mengintai di dalamnya, bahkan yang terkuat pun hanya berada di puncak peringkat 9 alam roh. Setelah memenggal mayat Nether Spirit yang berwarna ungu, macan kumbang itu terus terbang ke depan, dan beberapa menit kemudian, bagaikan sambaran petir keperakan, ia telah mencapai ujung hutan Nether Spirit. Selanjutnya bab 261 Villa Raja Naga.